Hi FLC family, happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Fanya, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Inilah kabar baik yang sudah ditunggu FLC Family. Our Christmas Celebration akan diadakan pada hari Minggu 21 Desember, hanya 2 kali ibadah, jam 10.30 pagi dan jam 4 sore. Pakai kesempatan baik ini untuk mengajak teman dan keluarga untuk bisa merayakan Natal bersama-sama, menikmati kasih Tuhan, dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Jika FLC Family membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa. Atau Anda dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, Shalom, selamat sore Forward Living Church. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, sore hari ini saya melihat orang-orang yang luar biasa boleh hadir, haus akan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan sudah ada di tempat ini, bahkan sudah mendahului setiap kita, bahkan hadirat Tuhan yang menghantarkan setiap saudara boleh hadir. So, mari tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa bersama. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada hari ini, kami boleh tiba di tempat ini, semua hanya karena kasih karunia Tuhan saja di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur karena Tuhan boleh bawa kami lagi di minggu pertama bulan Desember, bulan terakhir di tahun 2025. Kami berterima kasih untuk segala proses yang boleh Tuhan izinkan, Tuhan percayakan untuk kami boleh lewati bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk hikmat, terima kasih untuk pembelaan Tuhan, terima kasih untuk menjaga dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Hari ini biarlah ini menjadi saat di mana kami boleh mendeklarasikan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan lebih lagi lewat setiap pujian, ekspresi hati dan syukur kami semua di tempat ini. Mari sama-sama yang bersyukur dan berterima kasih boleh katakan amin. Puji Tuhan. Saja
jemput sama-sama, mari bangkit berdiri. Sambil tengok kanan kiri bilang shalom. Sukacita damai sejahtera Tuhan turun atasmu sore hari ini. Kamu nyatakan pujianmu lebih lagi buat Allah yang luar biasa. Haleluya. Nyatakan. Dari pulau nan menua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
dan malam, terangnya bersinar, beri harapan baru. Janji Tuhan ada bagiku, pegang erat simpan dalam hati. Semua akan membaik, semua akan indah pada waktunya. Dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Dalam segala hal Ku tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu. Karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagiku selalu ada. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, come on, FLC. Come on, say, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku. Come on, everybody say, dalam kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Dalam segala hal Ku tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu. Karena kasih-Nya bagiku, kelemahanku kuasa-Mu dinyatakan sempurna. Dalam segala hal Ku tahu Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan dan kebaikan selalu. Karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagiku, karena kasih-Nya bagiku selalu ada. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Suarakan haleluya. Haleluya. If you really have a great God, say hey. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare Your glory. Every knee shall bow at Your throne. In worship You will be exalted, O God, and Your kingdom shall not pass away. Oh, Ancient of Days, if you really have a great God, say hey, hey, oh, oh. If you really have a great God, say hey. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare Your glory. Every knee shall bow at Your throne. In worship You will be exalted.
Pour out your power and love as we sing, holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on, say, if you really have a great God, say hey, hey, oh, oh. If you really have a great God, say hey, hey, oh, oh. If you really have a great God, say hey, hey, oh, oh. If you really have a great God, say hey. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan
Pujian hormat kami kembalikan untuk Engkau Tuhan. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, sungguh Kau Tuhan, Kau yang layak. Kau layak disembah, Kau layak disembah.
your glory. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory and show me your power. Less of me and more of you is what I need. Come on, church, say, I need your glory. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory. Show me your glory. And show me your power. Less of me and more of you is what I need. Everybody say, I need your glory. Say, I need your glory. I need your glory. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory. Show me your glory. Show me your power. Show me your power. Less of me and more of you is what I need. So many times I strayed away, rejecting the love and warm embrace. I realize I need you more each day. Each day, I need your glory. I need your glory. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me the glory. Show me the glory. Show me the power. Show me the power. Less of me and more of you is what I need. I need your glory. I need your glory. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory. Show me your glory. And show me your power. Show me your power. Less of me and more of you is what I need. So many times I ran away, rejecting the love and love embrace. I realize I need you more and more each day. Each day, I need your glory, I need your glory. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory. Show me your glory. And show me your power. Less of me and more of you is what I need. I need your glory. I need you. I want your glory. Less of me and more of you is what I need. Show me your glory. And show me your power. Less of me and more of you is what I need. So many times I used to play, rejecting the love and your embrace. I realize I need you more and more each day. Each day, I need your glory.
kami memahami, menjelaskan, mengungkapkan secara jujur dalam kondisi keadaan kehidupan kami masing-masing. Dalam banyak bulan yang sudah kami lalui. Banyak juga mungkin yang kami tutup, kami bungkus berlapis-lapis untuk tidak kelihatan, untuk tidak diketahui. Tapi izinkan setiap kami sore ini dengan penuh kerendahan hati kami, izinkan kami pakai mulut kami. Yes, di ruangan ini kami mau sampaikan terima kasih banyak Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang sabar. Hanya Engkau Tuhan yang maha baik, penuh kasih sayang dan cinta. Hanya Engkau Tuhan yang tidak pernah mengejar kekurangan, kejelekan, bahkan yang menjadi kegelapan kami. Tapi Engkau Tuhan yang mengejar mencari kami yang terhilang. Untuk kami ditolong, dipulihkan, disembuhkan, dilawat, dijamah, bahkan menerima kekuatan yang baru. Kami gak bisa balas apa-apa selain dengan kerendahan hati kami berdiri di sore hari ini di gerejamu sendiri, di rumah kami FLC. Bahkan dalam perjalanan iman menutup tahun kami, di minggu pertama Desember ini kami mau bilang kami dan keluarga kami, ini doa kami. Kami yang berkurang-kurang asal Tuhan yang bertambah-tambah. Dalam teriakan jiwa batin kami, keluh kesah, emosi kami yang gak stabil, susah konsentrasi, susah fokus, susah komit, susah disiplin. Tapi kalau kami bisa berjalan sejauh ini sampai sekarang, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup terus menguatkan kami. Sehingga hati iman kami dan keluarga kami tetap di dalam Tuhan. Berbicaralah di minggu pertama ini, biarlah firman-Mu benar-benar hanya firman-Mu sendiri menjadi pelita dan terang seminggu ke depan, kelanjutan hidup kami di Desember ini. Itu doa kami. Bukan di luar Tuhan, tapi kami dan keluarga kami semuanya hanya di dalam Tuhan. Kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Sore ini kita yang siap menerima firman dengan sukacita. Yuk sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Dipersilakan kembali duduk. Selamat sore semuanya. Shalom. Selamat datang di FLC. Selamat datang di bulan yang baru Desember ini. Minggu pertama, selamat datang semua karena anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur mengingatkan kembali bahwa kita juga sudah ada di bulan di mana kita akan sama-sama bukan hanya merayakan akhir tahun, tetapi perjalanan kehidupan. Syukur kita untuk sama-sama menyambut kelahiran Yesus. Jadi bisa dicatat di kalendermu, kita punya ibadah Natal tuh tanggal 21 Desember. Minggu ketiga, 2 weeks ahead. Jangan lupa, saya mengajak pengundang, tolong bantu ajak dan undang juga keluarga teman-teman yang lain hadir. Tanggal 21 Desember nanti ada 2 kali ibadah. Yang pagi dan yang sore seperti jam ini, jam 4. Jadi kita akan buka ruangan sampai ke belakang. Juga pada tanggal 21 nanti kita akan final episode of FLC Original Movie Screening. Jadi kalau Anda nanti pulang di depan di kiri, jangan lupa foto tuh, itu ada posternya sebelum masuk Netflix. Jadi ini sebelum dijual ke Netflix. Jadi hari ini kita nonton episode yang kedua. Jadi kalau kemarin Anda datang, kita nonton episode 1. Makanya waktu nonton episode 1, pas selesai banyak yang nanya, ya gini doang. Ya namanya juga cuma 1 episode. Ada 4 episode. Jadi minggu ini nonton yang kedua, besok datang lagi. Ya minggu ketiganya kan. Tapi minggu kedua Desember ada Bu Debbie Basir minggu depan melayani full services. Sambil kita menyaksikan yang ketiga. Jadi saya mengajak semua ayo.
selagi belum pergi apapun agendamu, ayo sama-sama masih bisa waktu datang bersekutu, mencari Tuhan, menghampiri hadirat Tuhan, dalam kebersamaan bahwa hidup kita semakin mendekat kepada Tuhan, amin. Dan kita juga di Desember, kita walaupun nih, kita masuk di minggu pertama Desember kan ya, tapi ini udah Advent kedua. Advent pertama minggu lalu. Advent kedua seluruh gereja di dunia bicara yang sama pasti. Advent kedua selalu bicara tentang damai. Bisa gak katakan sama-sama damai? 2, 3, damai. Jadi udah pasti Anda pulang ada kedamaian menyertai hidupmu. Pasti. Terima dengan iman. Advent pertama minggu lalu kita bicara harapan. Advent ketiga selalu bicara sukacita. Dan yang terakhir selalu bicara tentang kasih. Tetapi apapun itu judul dari kerinduan setiap Advent yang kita bisa renungkan. Entahkah itu harapan, entahkah itu damai, entahkah itu sukacita, ataupun kasih. Semua itu kita mau ada di hidup kita. Tapi yang dibutuhkan cuma satu, adalah gospel. Yang dibutuhkan cuma satu, yaitu Injil. Dan bicara Injil sederhana. Injil selalu bicara tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Menjadi juru selamat buat kita semua. Dan ini yang Tuhan titipkan di minggu pertama untuk kita terima. Supaya perjalanan iman keluarga kita ke depan, kita terus tetap berjalan dalam Injil. Sehingga pesan Tuhan pada minggu pertama ini, back to the gospel message. Bisa katakan sama-sama 2, 3, back to the gospel message. Karena kita gak akan pernah berhenti mencari harapan. Terlepas dari bagaimana kondisimu sekarang, kau datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Tapi gak terlalu sulit untuk kita juga bercermin, melihat diri kita bahwa waduh udah akhir tahun. Dan ternyata gak sedikit juga yang pernah kita ingat bagaimana journey kita di awal tahun ini. Semua yang kita mau capai, yang kita mau dapetin. Dan ternyata kayaknya dalam beberapa minggu terakhir saya gak tahu bagaimana dengan Anda. Saya lagi suka dengar orang berkata, ih udah Desember aja lu. Udah akhir tahun aja lu. Dan biasanya dengan cepat alami kita mulai ingat bagaimana kita merindukan hidup kita di tahun ini, awal tahun. Cita-cita, impian. Tapi rasa-rasanya sebagai orang Kristen dalam perjalanan, kayaknya kalau dengar, kalau Anda suka di small group, ikut di Passion, Anda akan selalu dengar di tengah minggu banyak cerita. Bahwa iya nih, makin kesini makin lama hidup gue kecenderungannya udah ikut Passion, udah rajin-rajin. Hujan macet diterobos tetap datang. Tapi kayaknya semua yang dipengen di awal tahun belum ada yang dapet. Bahkan kayaknya tantangan pergumulan malah nggak selesai silih berganti. Caleb harus merawat anaknya, membawa anaknya ke emergency. Ibadah yang tadi saya tanya sebelum jam yang ini siang. Members jemaat keluarga kita juga saya bilang tangannya kenapa dibungkus-bungkus begitu? Tiga-tiganya jarinya. Hampir kepotong mesin pemotong kayu, pastor. Kenapa? Iya soalnya kan kondisi lagi susah kerjaan. Jadi tukang lagi banyak yang diberhentiin. Sisain beberapa, jadi akhirnya saya terpaksa ikut turun tangan juga. Biasa cuman pegang akhir cuan, sekarang harus ikut kerja juga. Gak biasa pegang mesin pemotong, hampir copot juga. Ya, seberapa banyak sih sebenarnya cerita-cerita yang kayak gini, maksudnya yang gak bagus kalau orang dunia bilang lebih banyak sialnya gitu. Gak sedikit di antara kita lalui kayaknya silih berganti. Cuman gak otomatis kita gampang ngungkapin, gampang ceritain. Tapi di satu sisi kita juga gak kehilangan berhenti percaya bahwa enggak, Tuhan yang aku dengar, Tuhan yang aku tahu, Dia Tuhan yang sanggup melepaskan. Dia Tuhan yang sanggup menjawab doa. Tetapi yet sampai sekarang mungkin saya gak tahu kondisi kejiwaan, bahkan harus kehilangan Stephanie, papa yang dikasih. Semua kita punya banyak cerita. Semua pengen harapan. Semua pengen damai. Semua pengen sukacita. Semua pengen kasih. Dan minggu ini, di akhir tahun ini,
kalau kita masih bisa ke gereja bersekutu seperti sore hari ini. Nggak ada yang kebetulan. Tuhan hadir ada di sini, Tuhan Yesus. Dan kalau dia bisa ngomong terbuka, mau kemarin, mau sekarang atau nanti, yang kita perlukan adalah Yesus. Makanya pujian tadi gak kebetulan. More of you, less of me. Gak apa-apa, akunya berkurang-kurang asal Engkau Tuhan. Dan ternyata itulah ungkapan dari Natal yang kita rayakan. Sebagaimana di Injil Matius pasal pertama ayat 18-25. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Alkitab bilang begini. Dimulai dari waktu kronologis kisah Yesus mau diungkapin ceritanya. Firman Tuhan udah bilang, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Jadi jauh sebelum even Yesus datang, the story of Jesus, cerita tentang kehadirannya itu sebenarnya jelas banget pakemnya. Bahwa story-nya gak ada yang meleset. Semuanya tepat. Sehingga kalimat selanjutnya dibilang, ceritanya tuh adalah pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung. Kita tahu cerita ini. Dari Roh Kudus. Bahkan sebelum mereka married sebagai suami istri, ternyata Maria udah mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya orang yang baik, tulus hati dan gak pernah mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena of course it doesn't make sense. Gak masuk di akal, di logika. Tetapi seringkali kehidupan keseharian, kehidupan iman kita juga digoncang dengan banyaknya konsumsi konten, berita atau apapun yang sebenarnya kita pengen maunya tahun ini tuh begini. Desember tuh maunya begini loh Tuhan. Kan udah didoain juga. Dan gak ada salahnya kalau dicek kiri kanan, gak ada salah. Tapi seberapa sering kadang-kadang, kalau boleh jujur lagi, dipikir-pikir pas evaluasi akhir tahun gini, banyak juga ternyata prinsip nilai-nilai kehidupan kita atau hal-hal di hidup kita itu banyak mengalami penurunan bukan karena kita dalam dosa. Justru karena kita seringkali juga melakukan hal-hal yang kita pikir baik tetapi sebenarnya itu bukan yang terbaik. Karena kita pikir kita gagal adalah kalau waktu kita dalam dosa. Jatuh dalam kegelapan sebenarnya. Akhirnya kita baru sadar, ya ampun. Gue pikir selama ini rutin gue udah baik. Gue pikir balance keseimbanganku udah baik. Tapi ternyata kata Tuhan, no, yang baik belum tentu yang terbaik. Yusuf bermaksud baik. Dia gak mau mencelakakan. Tetapi ternyata malaikat bilang. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu ayat 20. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan bilang, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu teman-teman, saya percaya banget kalau Anda bisa sampai datang ke rumah Tuhan ini. Itu karena Tuhan yang mengajak, mengambil, membawa Anda. Dan saya bisa pastikan Anda, saya, kita semua pulang akan berkepala tegak layaknya seorang pemenang. Karena kalau Tuhan di dalam kita, yes, kita pikir semuanya selama ini susah, gak bisa, gak mampu. Masalah besar sampai kayaknya ya udahlah Natal. Desember ya, cek aja nanti sampai ujung gimana. Tapi kita lupa. Even dari Januari 1 juga Tuhan yang gendong kita dan keluarga kita. Tapi kita suka lupa. Makanya saya keinget tadi malam. Saya dan istri sebelum pulang di acara tadi malam. Seorang ibu menghampiri saya. Dan bilang, coba doain dulu. Doain seorang ibu sama anaknya. Perlu disupport. Tapi setelah saya lihat, saya tahu, oh ibunya emang Kristen. Setahu saya Kristen. Coba tolong doain. Jadi saya tanya, didoainnya tuh perlunya apa? Ya, supaya dikuatkan imannya, supaya kembali terus mengandalkan Tuhan dan
melewati pergumulan yang ada. Jadi sedikit ngobrol beberapa detik itu, kalau dibilang nih, yang tadi saya bilang, kayaknya si ibu nih keluarganya segala yang datang tuh lebih banyak yang gak bagus. Lebih banyak yang kita gak pengen. Oh, oke. Jadi saya datang, saya samperin. Bu, ke gereja di mana? Nggak ada. Padahal saya tanya maksudnya ke gereja di mana itu sama dengan artinya ke gereja nggak gitu. Nggak ada. Oh. Punya komunitas persekutuan nggak? Sama-sama aja. Jadi nggak pakem jawabannya. Jadi akhirnya saya tanya dong berikutnya. Mungkin yang paling penting saya nextnya adalah bisa langsung membantu mengarahkan. Jadi saya tanya rumahnya di mana? Supaya saya pengen tahu kalau rumahnya di mana, siapa tahu ada gereja yang saya bisa connect deket dari rumahnya nih. Disebut, belum saya ngomong dia bilang di rumah saya juga ada gereja, nggak jauh dekat. Ada tuh gereja GKI, cuma saya lupa namanya apa. Saya bilang puji Tuhan. Ibu ke situ aja. Nggak perlu, sama aja. Udah sampai deket rumah lo nih. Boro-boro, karena begitu dengar alamatnya, sebenarnya saya pengen ngomong, lurus aja ke Pondok Indah juga bisa kan ya. Cuma nggak enak juga kan, kesannya takut maksa nih. Kan lagi mau buka jembatan ngobrol nih. Jadi coba kasih yang dekat-dekat rumah, nggak juga. Jadi saya tanya, ibu tuh denger firman nggak? Adalah denger. Dengarnya gimana kalau hari Minggu? Di YouTube aja. Oh, ibu dengar khotbah di YouTube. Puji Tuhan. Jadi saya tanya, pendetanya siapa yang suka ditonton di YouTube? Siapa aja pas nyalain. Sama-sama aja, nggak terlalu penting-penting juga. Nah, jadi saya nih, kalau orang ngobrol sama saya bisa nyambung-nyambung gampang. Tapi kalau saya lagi ngobrol, orang mulai meragukan Yesus, apalagi sedikit menantang Yesus. Di momen itu beberapa detik Tuhan bilang ke saya, nguatin di hati, ngomong sama ibu ini jangan pakai cara kamu. Maksudnya jangan pakai cara yang baik, agak gemes sedikit. Jadi saya ingat banget, saya pegang tangannya si ibu. Pegang. Saya bilang, Bu, saya ini dan keluarga saya, hidupnya itu cukup intim sama semua yang gak bagus. Itu di keluarga saya udah ngalamin banyak hal yang gak bagus. Yang orang normal, keluarga normal gak pernah mau. Tapi kalau hari ini aku ada istriku, ada anak-anakku, ada keluarga semua ini. Itu hanya karena Tuhan Yesus yang lakukan buat aku. Kalau pengen saya teriak, saya pengen bilang, you punya problem tuh gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Dibanding aku dan keluargaku. Tapi Tuhan Yesus yang mengangkat satu demi satu. Dan sampai 7 Desember, aku bisa merasakan dikasih perlindungan yang sama Tuhan berikan buat Anda juga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang saya coba mau ungkapin begini, saya gak peduli masa lalu apa ya. Karena di dunia ini gak ada masalah yang baru, sama-sama aja. Bahkan sorry nih, kemarin saya ngomong nih, sorry banget nih. Saya bilang selama kita gak makan kok. Ya, tunggu ada saksi di situ. Selama kita gak dikasih suruh makan kok. Kali-kali kita meragukan Tuhan. Soalnya Kristen, kalau gak Kristen saya gak ngomong gini. Makanya istriku tadi malam pas di kamar mandi, pas lagi mau mandi, Beb, kenapa kamu ngomong tadi malam kayak mau makan orang? Aku bilang, karena Roh Kudus ngomong, dikasih kata-kata yang baik, sopan gak bisa. Mesti ditekan dikit. Baru ada goncangan si ibu dan tetesan air mata. Baru ibu bilang, aku juga. Iya, makanya. Kalau perlu Yesus jangan ditahan-tahan. Selagi masih bisa bernyanyi, selagi masih bisa dengar, selagi masih bisa berdoa dan ke gereja, Bapak Ibu datang. Karena dari Januari tanggal 1 kemarin juga Tuhan yang gendong.
Tuhan ngerti kita susah jujur. Tuhan ngerti kita susah mengungkapkan apa yang lagi terjadi karena mungkin kita trauma, mungkin ada harga diri, ada gengsi dan lain-lain. Tapi you know what? Gospel, Injil, kemuliaannya Tuhan bukan mencari apa yang hebat yang Anda bisa dapat di dunia. Justru dia datang untuk yang berdosa, yang hancur, yang terluka, yang pahit, yang dendam, yang iri hati terus, yang gak bisa bersyukur dengan apa yang dipunya sehingga gak pernah puas. Tapi dia datang buat kita itu. Dia gak suruh kita ngapa-ngapain akhir tahun ini. Dia cuma minta kita jangan keras kepala. Percaya aja. Makanya 21-nya Injil Matius 1 katakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf anak Daud, jangan takut. No, don't go. Stay. Hold her hand. Because dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan namakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah. Lihat, jadi dari tadi kan ayat 18 dibilang, kelahiran Yesus itu seperti berikut ini. Baru dikatakan lagi, supaya genaplah. Alkitab tuh presisi per milimeter. Nggak ada missnya. Apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya ayat 23, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Dan benar, sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat betul. Apa yang diperintahkan malaikat kepadanya, ia mengambil Maria sebagai istri tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia siapa? Yesus. Bapak Ibu, saya gak tahu apa yang lagi Anda gumuli sekarang dalam doa. Tapi satu hal percaya, apapun niat Anda, jangan tutup pintu untuk Yesus bisa hadir dan membisikkan sesuatu. Banyaknya informasi, banyaknya konten yang lagi terus berseliweran di hati, di pikiran, di keluarga kita. Kita perlu kekuatan Tuhan. Sehingga satu keputusan yang mungkin kecil sepele asal itu benar bersama Yesus. Desember akan tetap menjadi bulan terbaik di tahun ini buat hidup Anda semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 katakan apa? Sama-sama kita baca 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Kebenaran. Kenapa kita perlu kembali kepada gospel? Kenapa kita perlu kembali kepada Injil? Supaya kita jangan berhenti percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Makanya Injil Yohanes dari awal katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Itulah Alkitab. Ditulis oleh 40 orang yang berbeda dalam jarak waktu 1500 tahun. Ada yang nabi, ada yang imam, ada pemungut cukai, ada nelayan, ada tukang kayu. 1500 latar belakang perspektif yang berbeda. Tapi lucunya semua tiap tulisan bukan didikte oleh Tuhan. Tapi diilhami, dituntun, dibimbing. Latar belakangnya, perspektifnya, alur ceritanya dari beraneka ragam kehidupan. Tapi ujung-ujungnya tetap sama. Keesaannya sama, kesejatiannya sama. Bahkan keselamatannya itu sama. Bahwa keselamatan hanya lewat satu pribadi. Yesus Kristus Tuhan. Itulah kenapa Injil. Itulah kenapa kalau 2025 tahun ini sampai akhir tahun masih bisa ngerayain Natal. Bahwa hidupmu dan keluargamu akan mendapatkan kabar baik. Maka hari ini dari minggu ini Tuhan akan mulai celikan, titipkan di dalam ruangan ibadah ini. Jika Anda percaya, mujizat terjadi. Di tempat ini ibadah jam 4, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lagi terpojok, yang lagi merasa tersudut, Tuhan kasih ketenangan. Kenapa? Karena rencana Allah tidak pernah meleset. Gak pernah gagal. Makanya waktu bangsa Israel dalam pembuangan udah gak tahan lagi. Padahal
Mereka udah melewati banyak pertolongan Tuhan, even sampai laut bisa terbelah. Tapi waktu mereka kesulitan makan dalam banyak usaha, mereka bilang, aduh capek kalau kayak begini, nggak tahan, nggak kuat. Kalau gitu balik aja udah. Ngapain mesti dikurung-kurung gini? Akhirnya mereka mulai hampir mengambil keputusan dengan cara hidup mereka kembali lagi bebal dan keras. Tapi Tuhan bilang kepada Yeremia, tulis surat kepada mereka, bacain apa yang aku firmankan. Bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh harapan. Itu surat kepada bangsa Israel dalam pembuangan. Kenapa? Karena Tuhan juga mau bilang sabar dikit lagi. Jadi apapun pemberontakan kita, apapun keluh kesah kita, semua catatan yang kita pikir, gak worth it tahun ini. Mana Tuhan? Capek udah ikut, udah setia, mana? Akhirnya kita mulai coba-coba mau dengan cara kita, dengan kedagingan, kepuasan kita. Di tempat ini Tuhan mau bilang, batalin. Tetap setia sama Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Karena Tuhan akan membungkus kehidupan kita. Dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Pesan pertama, saya mau Anda pulang bawa 3 pesan aja. Lewat minggu pertama, kembali kepada Injil. Waktu kita melihat berita dari kelahiran Yesus, apa yang bisa kita dapat? Yang pertama adalah penghiburan yang menenangkan. Makanya Matius 1 dari 19 sampai 20. Yusuf baik, tulus, tapi dia gak mau menceraikannya. Dia gak mau merusak nama baik istrinya. Tetapi malaikat berkata, waktu Yusuf mau mempertimbangkan, mau coba menceraikan, malaikat bilang, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Berita Natal, nubuatannya disampaikan kepada Zakaria, para gembala, dan Maria. Dan Yusuf. Tetapi dari keempat pertemuan penampakan itu, hanya satu malaikat berkata kepada Yusuf aja, bahwa jangan takut. Karena malaikat juga ngomong kepada 3 yang lain, jangan takut. Tetapi malaikat bilang kepada ketiga yang lain, jangan takut karena aku nih malaikat. Jangan takut, jangan panik. Aku nih malaikat yang diutus. Tapi hanya kepada Yusuf, di dalam mimpi, malaikat bilang, jangan takut bukan karena malaikatnya. Tapi jangan takut kepada berita yang baru engkau dengar. Walaupun gak masuk akal, walaupun gak mungkin. Kalau kamu percaya, anak yang dalam kandungan dia akan lahir namanya Yesus. Dia akan menjadi juru selamat. Saya gak tahu apa yang lagi Anda dengar. Dan Anda mungkin sudah konfirmasi tentang kehidupanmu tahun ini. Pesan saya, kalau mau konfirmasi hanya kepada Yesus Tuhan. Kembali kepada Injil, kembali kepada firman. Kenapa? Karena ada penghiburan yang menenangkan. Itulah yang dikatakan Yohanes 14. Mari kita baca sama-sama ayat 26 dan 27. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27-nya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita perlu Roh Kudus. Gak mungkin bisa jalanin firman kalau gak ada ketenangan. Kasih tahu kiri kanan, bilang kurang-kurangin parno lo. Tenanglah dalam Tuhan. Jadi kalau tahun depan belum ada, jangan ngomongin semua kayaknya jelek aja tahun depan. Lewat juga belum. Saya percaya semua kita akan menyeberang. Yang percaya akan menyeberang boleh angkat tangan ke tahun yang baru ya. Yang tidak mengangkat tangan terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi kita percaya lewat film pulih, semua akan sampai ke seberang. Yang kedua, dalam berita Natal, Anda jangan takut. Anda pasti dituntun. Pasti dituntun. Makanya malaikat bilang, jangan takut. Jangan takut. Ambil dia sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Jangan takut. Karena Yusuf sempat mempertimbangkan untuk melakukan yang baik. Tapi rencanaku bukan rencananya. Waktuku bukan waktunya. Mendingan less of me, more of him. Supaya apa? Ya, jangan lakukan hanya yang baik, tetapi yang terbaik, yang benar. Dia menuntun. Makanya dari Matius 1 ayat 18 udah dijelasin bahwa inilah berita tentang kelahiran Yesus. Kalau Anda baca Injil Matius, itu kan tadi saya baca dari 18 doang. Kenapa nggak saya dari ayat yang pertama? Karena ayat yang pertama itu bicara apa? Semua silsilah. Bayangin, Injil pertama Matius dimulai dari silsilah. Bicara silsilah tuh bicara apa? Bicara keturunan. Bicara keturunan tuh bicara apa? Keluarga. Hari ini saya nggak tahu Anda datang dengan keluarga atau sendiri, tapi kita semua adalah keluarga dalam Tuhan. Dan ini tugas kita sebagai gereja, rawat keluarga kita. Lindungi, doakan, usahakan yang baik buat keluarga kita. Kenapa? Karena kosnya jauh lebih murah. Kalau Anda bekerja melakukan seluruh kehidupan yang baik untuk keluargamu, merawat, mendedikasikan, menginvest segala sesuatu yang benar buat keluargamu, kosnya jauh lebih murah dibanding segala sesuatunya saat lagi tidak berkumpul bersama. So, kalau kita bisa ke gereja seperti sore hari ini, udah pasti hanya kerinduan Tuhan, bukan mencerai-beraikan, tapi menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan damai, ketenangan, dan tuntunan. Itu yang dia berikan. Dan yang terakhir, di minggu pertama ini Tuhan mau Bapak Ibu kita semua punya kepastian. Jaminan itu. Makanya dia bilang, no, jangan. Malaikat bilang, jangan Yusuf, jangan lakukan itu. Karena ayat 22 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Malaikat bilang lagi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi malaikat bilang, no, kamu gak tahu, kamu ngelihat sekarang. But you know what? Apa yang terjadi sudah digenapi. Sudah disampaikan lewat banyak keturunan. Banyak keluarga yang mempertahankan untuk mengerti bahwa selama hidup di bawah kolong langit ini, pasti akan terjadi kekacauan. Dan dunia sampai hari ini gak bakal lebih baik. Makin parah, makin parah. Tapi kalau gak ada yang memberitakan, kalau gak ada yang mau bersaksi, kalau gak ada yang mau menginjili, karena tugas kita bukan di sini sampai kekal nanti. Yang setuju katakan amin. Kita doa lewat gereja ini. Tuhan pakai gereja ini. Kita bisa bekerja sama dengan gereja Tuhan yang Tuhan tetapkan. Supaya apa? Supaya neraka sepi. Bahkan kalau bisa udah gak ada lagi. Tapi semua masuk dalam pertobatan total. Bukan hanya tuayan banyak, amin. Tapi kita percaya setiap kita siap dipakai oleh Tuhan. Kita gak takut. Kita punya harapan. Kita punya damai. Kita punya sukacita. Kenapa? Karena Yesus adalah jaminan kita. Makanya Yesaya 7:14 katakan, sekarang Tuhan sendiri akan memberi tanda kepadamu. Seorang gadis yang mengandung akan melahirkan seorang putra yang dinamakannya adalah Immanuel. Dan kita hidup di masa anugerah. Bahkan hari ini lewat tubuh dan darahnya kita selesai. Kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kenapa? Karena Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi kalau hidup dan keluargamu masih ada sampai 7 Desember, pesan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus taat sama Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan minta. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul, informasi terlalu banyak untuk kita konsumsi, untuk kita telaah. Kita bisa buat keputusan yang salah. Tapi kalau kita tidak menjadi keras hati, kalau kita punya hati hidup hanya terus percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus yang sudah diberikan kepada Anda semua
memastikan Desember kita tidak dalam kegagalan, tapi Desember kita menjadi kawan sekerja Tuhan. Itulah kenapa sesudah bangun dari tidurnya, saya mengundang seluruh penyembah Tuhan ke depan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tuhan mau supaya kita berjalan bersama dengan dia, serta mempercayakan hidup kita di dalam tuntunannya. Biar di minggu ini kita percaya hanya Yesus yang sanggup menghibur kita. Hanya Yesus yang sanggup menuntun kita. Dan dialah yang memberikan kepastian bahwa benar hanya Yesus, dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita semua. Selama melanjutkan Desember ini, hidup dalam Tuhan. Dan please jadi berkat, jadilah terang. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Mari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus dengan seluruh penyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu tadi saat masuk belum mendapatkan roti dan anggur, boleh segera angkat tangan. Para volunteers akan melayanimu. Saya masih melihat ada tangan-tangan yang terangkat. Pastikan Anda mendapatkan roti dan anggur di tanganmu. Dengan seluruh penyembah Tuhan, mari katakan sama-sama. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the word of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Mari dalam beberapa detik ini gunakan waktu yang ada. Sampaikan isi hatimu, sampaikan kerinduanmu. Jangan malu, jangan takut. Ya saat ini sekarang. Pakai mulutmu, bawa kehidupan, bawa doamu, apapun. Jangan malu. Sampaikan dengan jelas kepada Tuhan. Ya sejelas-jelasnya. Sampaikan. Apa yang menjadi kerinduanmu, silakan bawa. Jangan takut sebab roh Tuhan di dalammu lebih besar daripada apapun itu juga. Bahkan masalah pergumulanmu, Alkitab yang berkata itu semua adalah biasa. Pencobaan yang biasa tidak akan pernah melebihi kekuatan. Itu sebabnya dengan kekuatan, dengan kasih, ada Roh Kudus di dalammu. Pergunakan perkataan iman. Jangan takut. Sampaikan ke Tuhan apa yang kau rindukan, apa yang kau bayangkan, apa yang kau minta. Dia sanggup berikan malam ini di hidupmu. Ada kekuatan, ada kelepasan, yes, ada pengurapan yang baru mengalir di tempat ini. Menjamah setiap suami, menjamah setiap istri, setiap anak-anak, orang tua, kakak beradik. Hidupmu dilawat Tuhan. Kembali ke Yesus, kembali ke Yesus, kembali ke Yesus. Kembali kepada Yesus, kembali kepada Yesus. Jangan mengandalkan manusia. Jangan coba-coba mempertimbangkan apapun. Tapi jadikan dia kepala, dialah kepala, dialah yang utama. Hikmat datang daripada Tuhan. Wibawa datang daripada Tuhan. Pengertian datang daripada Tuhan. Kesempatan datang dari Tuhan. Pemulihan, kesembuhan itu datang dari Tuhan. Dia sanggup sediakan lebih dari yang kau minta. Sebab dia Tuhan yang mengasihimu. Dia mengasihi suamimu, dia mengasihi orang tuamu. Dia mengasihi istrimu, dia mengasihi anak-anakmu. Kembali ke Yesus. Kembali kepada Yesus. Yes, engkau bisa menang. Dari setiap kutuk aku berdoa, keluarga-keluarga di FLC. Lepas dari kutuk. Menang dari setiap kutuk. Dipatahkan, diinjak di telapak kaki kami. Sebab ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Segala kemiskinan dibatalkan dalam nama Yesus. Rendah diri yang salah dibatalkan dalam nama
Angkatlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Maka semua yang lama sudah berlalu, dan setiap kita akan lanjut di hidup kita dengan kuasa kebangkitannya. Dia hidup untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman, terjadi kemenangan di hidupmu sore malam ini. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Mari angkat setiap cawan di tangan kananmu. Bukan cawan yang biasa, tetapi hanya oleh bilur-bilur darah Yesus. Semua kita yang datang sore ini, hidup kita disucikan, hidup kita dikuduskan, dibersihkan. Terima pendamaian, bahkan pengampunan dosa. Bersih, bersih akhir tahun ini. Dikembalikan mulia, suci dan kudus. Utuh hidupmu, keluargamu utuh. Terima dalam nama Yesus. Tuhan berkatimu. Tuhan memberkatimu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru ini materaikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima kemenangan dalam nama Yesus. Minumlah sekarang. Yang hidupnya tertuduh terus dimenangkan. Yang hidupnya dalam kepahitan dimenangkan. Yang hidupnya dalam kebencian, dalam dendam dilepaskan dalam nama Yesus. Sehat sekarang. Dari ujung kepala sampai ujung kakimu sembuh. Sembuh. Lebih dari satu penyakit. Letakkan tangan kananmu di dada. Bahkan kalau ada sakit-sakit di dalam, sembuh dalam nama Yesus. Sehat, pulang sehat. Ada berita, ada kabar baik, Injil engkau terima. Yesus datang untuk menyelamatkan, Yesus datang untuk memulihkan, Yesus datang untuk membantumu. Dia memeluk hidupmu, tidak akan dilepaskan. Yes, terima dengan iman. Kemenangan terjadi. Aku berdoa sebagai gembala, semua keluarga FLC yang datang malam ini, setiap tempat tinggal rumahnya, bendera kerajaan surga ditegakkan. Ditegakkan. Terima terjadi. Keluargamu ditegakkan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih untuk malam ini, hamba selesai. Bahkan kalau kami setiap minggu pertama awal bulan dikasih kesempatan menabur, memberi, kalau mungkin ada buah sulung, ucapan syukur, diakonnya, atau mungkin perpuluhan Tuhan, semuanya punya Tuhan. Kami berlatih disiplin supaya jangan sampai ada harta dan yang lain-lain itu hati kami di sana, enggak. Hati kami melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kami menabur, kami memberi, kami bilang biarlah rumah FLC yang di sini tiap minggu, tiap bulannya terawat oleh karena pertolongan Tuhan. Dan biarlah kalau ada nama-nama yang lagi didaftar untuk datang beribadah bersama kami berdoa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami melihat di tempat ini terjadi tuaian besar. Di dalam nama Yesus kami siap jadi berkat. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berilah dengan sukacita. Terima kasih Anda boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Rawat, doakan gerejamu, saling tolong menolong, membantu. Dan jangan pernah takut, semuanya karena Tuhan yang sediakan. Tuhan berkati. Satu informasi tambahan untuk mungkin Bapak Ibu yang 2 minggu ke depan juga akan bersama kami untuk merayakan ibadah Natal. Ada tim dekor yang sudah persiapan untuk menghias ruangan ini dan foyer area. Mereka akan mulai mendekor dari tanggal 19 malam, yaitu hari Jumat, dan hari Sabtunya, dan akhirnya kita bisa beribadah tanggal 21. So untuk Bapak Ibu atau
ibu-ibu mungkin yang mungkin punya karunia untuk bisa mendekor, menghias, boleh selesai ibadah untuk connect di Welcome Lounge dan kita akan sama-sama menyediakan dan kita akan sama-sama menghias ruangan ini. Sister percaya this is a family effort, this is a family affair. Sekali lagi kita semua ambil bagian untuk menjadi host yang baik. Ini rumah kami, jadi kita mau menjadi tuan rumah yang baik. So, setiap ruangan di rumah kita ini kita mau pastikan ada suasana yang nyaman, suasana yang hangat, suasana yang welcoming. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita sebagai satu keluarga bergandengan tangan. So, kalau Bapak Ibu mungkin ingin bergabung, ingin partisipasi, please do so, connect with us. Tentunya juga untuk setiap Bapak Ibu yang juga sudah berencana atau sudah menginformasikan akan memberikan konsumsi, thank you so much. Banyak sekali volunteers yang akan mempersiapkan ruangan ini dari hari Jumat sampai hari Sabtu dan akhirnya hari Minggu juga. So, kalau Bapak Ibu mungkin masih tergerak dan mau memberikan kontribusi, mau memberikan konsumsi, apa saja, semua volunteers kita suka segala macam makanan. So, there is very little yang punya allergic to any kind of food. So, the more the merrier. Dan kita sangat mengucap syukur atas kemurahan hati setiap Bapak Ibu. Tapi kita percaya that Christmas is a family thing. Christmas should not be celebrated alone. So make sure Bapak Ibu sudah terima setiap undangan. Make sure Bapak Ibu mem-forward setiap undangan. Dan pada akhirnya kita bisa mengisi ruangan ini bukan hanya untuk sekedar merayakan satu rutinitas akhir tahun. Tapi kita percaya bahwa adalah satu kesempatan untuk kita bisa melayani, memenangkan jiwa demi jiwa. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Satu informasi titipan dari tim Kids untuk para parents yang mungkin sudah tahu akan datang ibadah yang pertama atau yang kedua. Dan Bapak Ibu mungkin punya kerinduan untuk anak Bapak Ibu terlibat dalam prosesi candlelight service. You can also contact the team di Kids dan mereka akan membantu untuk menginformasikan setiap anak Bapak Ibu perlu hadir jam berapa dan mereka akan latihan seperti apa supaya kakak-kakak di Kids juga bisa bantu untuk coordinate bersama-sama dengan para parents. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Terimalah berkat Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian ruangan di hidupmu. Tidak seorang pun dilewatkan, dialah Immanuel kita. Dan semuanya dikerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari sore malam ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat dan siap dipakai Tuhan menjadi berkat. Dengan sukacita yuk malam ini sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan saja. Ambil waktu bersyukur. Berfellowship lah. Sampai ketemu minggu depan.